Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Daslia SPD. Saya Kepala Sekolah SD Islam Modern Kabupaten Sigi, Kecamatan Sigi Biromadu. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah. Dalam rangka mendukung pembelajaran diferensiasi di sekolah, salah satu keunikan dari implementasi kurikulum Merdeka adalah penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pembelajaran yang mengubah mindset guru akan hakikat dari proses belajar itu sendiri. Pembelajaran diferensiasi ini menjadikan sebagai pusat pembelajaran dalam pembelajaran diferensiasi. Guru perlu menyadari dan memfasilitasi kebutuhan belajar siswanya. Namun perlu diperhatikan juga pembelajaran diferensiasi bukan berarti memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap siswa atau membedakan antara siswa yang pintar dan yang kurang pintar. Di sini, guru membimbing siswa untuk belajar sesuai dengan karakteristik masing-masing, misalnya minat, gaya belajar, atau kesiapan belajar. Pembelajaran dan praktik baik saya berikut ini mendeskripsikan saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah dalam mendukung pembelajaran diferensiasi di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang pendidik kita harus dapat melihat minat dan potensi murid dalam pembelajaran, di mana keragaman potensi yang dimiliki oleh peserta didik harus dapat difasilitasi sebaik mungkin oleh guru. Guru semaksimal mungkin diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakter dan potensinya yang sekarang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran yang bermakna merupakan salah satu dari pelaksanaan kurikulum Merdeka, menghadirkan model dan media pembelajaran yang variatif serta melibatkan siswa secara aktif dan menumbuhkan minat belajar siswa, sehingga pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dapat berjalan dengan baik. Dan dari hasil refleksi dan analisis yang saya lakukan, ditemukan bahwa sebagian besar guru belum mampu secara optimal melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan guru belum memiliki pemahaman yang baik tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, sehingga implementasi pembelajaran diferensiasi tidak berjalan dengan baik di kelas. Dan juga sebagian besar guru belum memahami dan melaksanakan asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan karakteristik dan keunikan siswa. Selanjutnya, tahap perencanaan. Pada tahap ini, saya bersama guru di sekolah berdiskusi dalam rapat Dewan Guru untuk membahas masalah tersebut dan secara bersama-sama mendesain rencana perbaikan agar pembelajaran diferensiasi yang efektif dapat terwujud di SD Islam Modern. Dan dari rapat disepakati bahwa sekolah perlu memberikan penguatan pemahaman guru, baik itu berupa pendampingan, coaching, monitoring, dan evaluasi serta supervisi guru, baik itu supervisi administrasi, pembelajaran maupun supervisi kelas, khususnya terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini. Selanjutnya, tahap aksi. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini, yang pertama, sekolah melaksanakan kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka, khususnya mengenai pembelajaran diferensiasi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Dewan Guru. Pertama, sekolah melaksanakan kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka, khususnya mengenai pembelajaran diferensiasi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Dewan Guru. Dalam kegiatan ini, guru mendapatkan penguatan pemahaman terkait asesmen diagnostik, model dan metode pembelajaran diferensiasi, asesmen formatif dan sumatif, serta konsep dan hakikat dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Kedua, kepala sekolah memberikan coaching sebagai tindak lanjut dari kegiatan IHT yang sudah diikuti dengan harapan semakin memperkuat pemahaman guru terkait pembelajaran diferensiasi.
Ketiga, kepala sekolah memastikan melalui monitoring dan evaluasi dan supervisi akademik terkait dengan kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk mengetahui apakah murid sudah memenuhi kompetensi pasrah terkait pembelajaran yang akan dipelajari, mengenai gaya belajar murid dan memilih dengan tepat bahan belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang dia belajar dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk mengetahui apakah murid sudah memenuhi kompetensi pasrah terkait pembelajaran yang akan dipelajari. Di sini, guru harus mengenali gaya belajar murid dan memilih dengan tepat bahan belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang dia belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Guru mampu melakukan pembelajaran diferensiasi proses di mana setiap siswa dan kelompok berkolaborasi dengan peran masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman yang mereka miliki, yaitu kelompok paham mutu, kelompok paham sebagian, dan kelompok belum paham. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan di awal pembelajaran. Guru juga melakukan asesmen formatif sesuai dengan jenis tingkatan asesmen dari tingkat sederhana sampai pada tingkat kompleks. Suasana di kelas menyenangkan, partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Semua ini terjadi karena proses pembelajaran yang mereka jalani didasarkan pada kemampuan karakteristik dan keunikan masing-masing yang mereka miliki, sehingga sekolah betul-betul menjadi taman belajar bagi mereka. Dan terakhir, guru sudah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas dengan baik. Selanjutnya, tahap umpan balik. Di tahap ini, saya meminta umpan balik kepada guru dan siswa terkait pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas. Poin penting dalam praktik baik ini adalah: pertama, kepala sekolah harus hadir dan menjadi pemimpin pembelajaran yang sesungguhnya dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan dan menggairahkan semangat belajar mengajar di sekolah. Ketiga, kepala sekolah harus mampu menunjukkan nilai dari sebuah kepemimpinan pembelajaran sehingga menjadi teladan di sekolah. Dan yang keempat, terakhir, kepala sekolah harus mampu mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang setara dan seimbang dalam pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, keunikan murid, serta sumber daya yang ada di sekolah. Demikian video praktik ini, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kita. Salam sehat dan bahagia. Lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.